Jadi tanpa penundaan lebih lanjut, kita akan masuk ke pekabaran untuk pagi ini. Tapi sebelum itu, mari kita menundukkan kepala untuk berdoa, tentunya. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk waktu ini sehingga kami bisa datang dan belajar bersama. Terima kasih, Tuhan, untuk hari Sabat yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih atas penjagaan-Mu selama seminggu terakhir ini, dan kami hanya meminta pimpinan-Mu, ya Tuhan. Memohon petunjuk-Mu. Mintalah agar Engkau berkenan bersama kami sekarang saat kami membuka firman-Mu, penuhi kami dengan porsi ganda dari Roh Kudus-Mu, Tuhan. Tolong kami untuk melihat dengan sangat jelas dari firman kitab suci-Mu dan berbicara kepada setiap hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Anda tahu, jika saya bertanya kepada Anda tentang apa sesungguhnya itu kitab Wahyu, apa jawaban Anda? Nah, akan ada beberapa yang akan mengatakan itu adalah tentang pekabaran 3 malaikat. Dan kita telah menghabiskan banyak waktu dalam pekabaran 3 malaikat dalam beberapa bulan terakhir. Yang lain mengatakan, ini tentang peristiwa akhir zaman, peristiwa yang benar-benar menakutkan, seperti tanda binatang. Maksud saya, jika ada peristiwa yang sungguh menonjol dalam kitab Wahyu, yang menakutkan, itu adalah tanda binatang. Tetapi sementara ini semua benar, teman-teman, apa yang ingin saya lihat hari ini bersama Anda adalah tujuan Yohanes menulis kitab ini. Dan ini dari sudut pandang saya, dan Anda mungkin tidak setuju, tetapi ini adalah sesuatu yang saya merasa sangat yakin untuk berbagi dengan Anda. Dan, Anda tahu, kitab Wahyu, ini benar-benar kitab yang penting bagi kita hari ini. Dan mungkin Anda dibesarkan di gereja mendengarkan khotbah dari kitab Wahyu. Dan pertanyaan yang saya miliki untuk Anda adalah, apakah kita benar-benar mengetahuinya sebagaimana mestinya? Jika kitab ini adalah kitab yang selalu dipelajari oleh setiap umat Advent. Apakah kita benar-benar mengerti bagaimana mengajarkannya, bagaimana membagikannya secara efektif, dan terutama tahu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita saat ini? Lihat, mengapa Wahyu begitu penting? Mari kita mulai dengan Wahyu pasal 1 ayat 1. Mungkin beberapa dari Anda tahu ini di luar kepala Anda. Wahyu pasal 1 ayat 1, Alkitab mengatakan ini. Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi ini semua tentang Yesus Kristus, dan apa yang Yesus ingin kita ketahui? Sekarang, kita tahu bahwa seluruh Alkitab memberitahu kita tentang Yesus. Tetapi jika ada satu kitab di atas yang lain yang Yesus minati adalah kitab Wahyu. Tapi kenapa? Anda lihat, apa arti dari nama Yesus? Wahyu Yesus Kristus dalam Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21, Alkitab berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Teman-teman, bagaimana dengan Yesus? Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sesungguhnya, kitab Wahyu adalah tentang Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kedengarannya seperti apa yang harus dilakukan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes bukan? Tapi ya, teman-teman, Anda akan melihat di sini dalam Wahyu saat kita belajar bersama pagi ini. Bahwa kitab Wahyu adalah semua tentang Yesus yang ingin memisahkan kita dari dosa-dosa kita. Tapi ada satu tema lain, dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Oke, jadi sebenarnya peristiwa akhir zaman, hal-hal yang benar-benar terjadi di zaman kita dengan sangat cepat, adalah alasan sekunder di balik penulisan kitab Wahyu. Jika Anda melihat Wahyu 1 ayat 3 juga, lihatlah ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya apa? Waktunya sudah dekat. Waktunya singkat. Jadi kita melihat dua tema yang tampaknya muncul dalam kitab Wahyu. Dan bagi mereka yang telah bergabung dengan SALT bersama saya, bagi mereka yang telah belajar di sekolah SALT, atau Anda telah melihat beberapa audio saya di YouTube, ini benar-benar tema dan pengantar dari kitab Wahyu. Jika Anda belum menyadarinya, saya memposting beberapa detail tambahan dalam deskripsi di sana di Facebook pagi ini. Tautan yang dapat Anda buka di YouTube, yang memberi Anda kelas pertama, yang kami buka untuk semua orang secara gratis untuk ditonton tentang kitab Wahyu saat kita membacanya ayat demi ayat. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada Anda, kitab Wahyu adalah tentang Yesus yang datang untuk memisahkan kita dari dosa.
Dan ini tentang singkatnya waktu. Mari kita pergi ke pasal terakhir sekarang. Wahyu 22 ayat 7. Wahyu 22 ayat 7, Alkitab berkata, "Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini." Sesungguhnya aku datang apa? Datang segera. Melompat turun bersama saya ke ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan kemudian ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin, datanglah, Tuhan Yesus. Kitab Wahyu adalah tentang singkatnya waktu. Yesus pasti datang dengan segera. Tetapi kemudian ayat 21, ayat terakhir dari seluruh Alkitab. Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia Allah sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena oleh kasih karunia Anda diselamatkan melalui iman. Itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kita membutuhkannya untuk diselamatkan, dipisahkan dari dosa-dosa kita, untuk dibersihkan dari dosa kita. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa kita juga melihat ini di tengah-tengah kitab Wahyu. Ini disebut kiasma. Kiasma Wahyu, itu adalah pikiran paralel yang berjalan berdampingan dan mereka datang dan bertemu di tengah. Jadi Anda akan melihat bahwa 3 pasal pertama dari kitab Wahyu berjudul Yesus dan Gerejanya bagian 1. Anda akan melihat di akhir sana, itu berbicara tentang Yesus dan gerejanya juga. Dan kemudian ada penghakiman dari pasal 4 sampai 7. Penghakiman Tuhan juga ditemukan dari pasal 17 sampai 19. Dan kemudian perang melawan kesalahan, itulah 7 sangkakala, di awal di situ, dari pasal 8 sampai 11. Dan kemudian Anda akan melihat perang melawan kesalahan dari pasal 13 sampai 16. Dan Anda akan melihat bahwa dalam pasal 12, bagian tengah kitab Wahyu adalah pasal itu. Dan di tengah pasal itu memberi kita tema yang sama yang telah kita lihat sejauh ini. Ini tentang Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan waktu itu singkat. Mari saya tunjukkan dengan sangat cepat. Bukalah dengan saya dalam Alkitab Anda ke Wahyu pasal 12. Pasal itu sendiri adalah sebuah kiasma. Itu seperti piramida kecil, dan itu memiliki pemikiran paralel yang membantu kita bertemu di tengah-tengah dan mengulangi temanya. Anda lihat dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, kita melihat seorang perempuan, berselubungkan matahari, berdiri di bulan dengan sebuah mahkota 12 bintang. Ketika Anda pergi ke Wahyu 12 ayat 17, naga itu marah dengan perempuan itu. Anda melihatnya di akhir juga. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 3, Anda akan melihat seekor naga merah besar dengan 7 kepala. Dan kemudian dalam Wahyu 12 ayat 16 dan 17, Anda akan melihat naga itu lagi. Naga itu marah pada perempuan itu. Wahyu 12 ayat 6, Anda akan melihat seorang perempuan melarikan diri ke padang gurun. Dalam Wahyu 12 ayat 14, Anda juga melihat seorang perempuan melarikan diri ke padang gurun. Pikiran paralel, dan mereka bertemu di pusat. Saya tidak punya waktu untuk membahas semua detail dengan Anda, tetapi jika Anda membaca Wahyu 12, Anda akan melihat bahwa itu mencerminkan satu sama lain. Dan di bagian paling atas, itu memberi kita sebuah tema, dimulai dari ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa." Sekarang telah tiba apa? Keselamatan dan kekuatan. Kedengarannya seperti Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu, bahwa apa? Waktunya sudah singkat. Teman-teman, kita juga melihat betapa singkatnya waktu di sana. Satu-satunya masalah adalah, iblis yang tahu bahwa waktu itu singkat. Selama kita hidup teman-teman, kita perlu memberitakan kitab Wahyu. Mengapa? Karena orang-orang di dunia adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa waktu sangat singkat saat ini. Bagaimana Anda tahu itu? Pergi saja ke gereja. Kita hidup di gereja Laodikia. Kita suam-suam kuku. Orang-orang sedang tidur, mereka pergi ke gereja.
Mereka sedang membuat suatu bentuk gereja. Mereka terjebak dengan dunia, satu tangan di sana dan satu tangan di gereja, tidak cukup baik. Tidak, orang perlu memahami bahwa waktu itu singkat. Jadi kita melihat tema kitab Wahyu bahkan di pusat pasal itu sendiri. Itu semua tentang Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan waktu yang singkat. Tapi apa tujuan menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu singkat? Untuk menakut-nakuti kita? Tidak teman-teman. Untuk memperingatkan kita betapa mendesaknya mengapa kita perlu menjadikan Yesus adalah segalanya hari ini. Mengapa kita harus serius dengan Tuhan? Karena, Anda lihat, kita adalah makhluk waktu. Selama ada umat manusia, Tuhan telah menetapkan waktu untuk kita tinggali. Ya, saat itu abadi. Tapi hari ini kita berada dalam waktu yang terbatas dalam hidup kita. Manusia biasanya hidup dari usia 70 sampai 80 tahun. Dan kebanyakan dari kita, mungkin yang menonton pagi ini, kita sepertiga hingga setengah jalan atau lebih dari itu dalam hidup kita. Tetapi kita perlu melihat betapa pentingnya waktu agar kita dapat mengerjakan wahyu Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita akan menjadikan itu prioritas kita. Ada tujuan untuk singkatnya waktu. Jadi sungguh, tema yang mencakup semua dalam Wahyu adalah semua tentang Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan diselingi semua itu adalah pemahaman tentang di mana kita berada di garis waktu dunia saat ini. Sepanjang Wahyu, kita memiliki gambaran tentang orang-orang yang telah mengungkapkan Yesus Kristus melalui hidup mereka. Mereka telah mengizinkan Yesus untuk membasuh mereka dari dosa-dosa mereka. Mereka telah menang di dalam Yesus Kristus. Biarkan saya memberi Anda beberapa contoh, di bagian pertama, 7 gereja. Wahyu pasal 2 ayat 7. Lihat ini bersamaku. Setiap gereja memiliki grup ini. Wahyu pasal 2 ayat 7. Alkitab berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang apa? Yang menang. Setiap gereja memiliki pemenang. Tahukah Anda itu? Setiap gereja memiliki pemenang. Ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Setiap satu dari 7 gereja memiliki pemenang. Kemudian Anda ikut dengan saya ke 7 meterai. Dan di dalam meterai di sana, Anda lihat dari Wahyu 4-8, ada kelompok khusus di sana tepat di dekat bagian akhir pasal itu. Ini berbicara tentang kelompok yang disebut 144.000 dalam Wahyu pasal 7. Dan kelompok ini, mereka diberi nomor 144.000 karena ada 12.000 dari 12 suku Israel. Dan Anda tahu apa artinya Israel? Bergumul melawan Tuhan, dia adalah seorang pemenang. Dia bergumul dengan Tuhan dan dia menang dan Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. 144.000 adalah pemenang. Tetapi lihat apa yang Alkitab katakan tentang mereka. Wahyu 14 ayat 5. Wahyu 14, saya tahu saya merujuk Wahyu 7, tetapi Wahyu 14 memberi kita lebih banyak detail tentang 144.000. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Mengapa mereka tidak bercela? Karena Yesuslah yang telah memberi mereka kemenangan atas setiap dosa. Wahyu 12, ada kelompok yang disebut umat yang sisa keturunan perempuan itu. Lihatlah karakteristik mereka dalam Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah. Teman-teman, jika Anda menuruti perintah Allah dan Anda memiliki kesaksian Yesus, Anda tidak berdosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum. Tebak siapa yang membantu mereka menurut perintahnya? Wahyu Yesus Kristus. Mereka adalah pemenang. Umat sisa di akhir zaman. Ya mereka begitu. Dan kemudian Wahyu 14 kita sudah membaca dari sana, 144.000. Tetapi lihatlah ayat 12 dari Wahyu 14. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi mereka juga memelihara perintah-perintahnya. Anda lihat itu teman-teman? Jadi lihat, di seluruh kitab Wahyu, kita melihat para pemenang.
Kita melihat orang-orang yang telah mengungkapkan Yesus dalam hidup mereka. Ini benar-benar tema yang menyeluruh. Wahyu 15, lihat ini, Wahyu 15 ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ada kelompok yang menang. Wahyu 17. Mari saya tunjukkan kelompok lain. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Teman-teman, mengapa mereka mampu menang? Karena anak domba itulah yang menang. Teman-teman, kecuali kita memiliki wahyu Yesus Kristus dalam hidup kita, tidaklah mungkin di dunia ini bahwa kita bisa menjadi pemenang. Wahyu 20, lihatlah ini. Kelompok lain disebutkan, Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Teman-teman, ada kelompok yang tidak hanya memiliki kemenangan, tetapi Tuhan menempatkan mereka di tahta bersamanya, agar mereka dapat menghakimi yang lain. Dan terakhir, Wahyu 22 ayat 14, lihat ini. Wahyu 22 ayat 14, ILT, berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Sehingga otoritas mereka akan ada atas pohon kehidupan, dan mereka boleh masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbang. Ada kelompok yang melakukan perintah Allah. Mereka menang. Mereka memiliki wahyu Yesus Kristus dalam hidup mereka. Teman-teman, kitab Wahyu itu tentang apa? Ini tentang para pemenang, tentang mereka yang memiliki kemenangan, kemenangan atas binatang. Kemenangan atas diri sendiri, kemenangan atas dosa. Anda bisa menyebut mereka 144.000. Anda dapat menyebut mereka sebagai pemenang. Anda dapat menyebut mereka tanpa celah, Anda dapat menyebut mereka sebagai pemelihara perintah, Anda dapat memanggil mereka dari 12 suku Israel. Tapi di zaman kita, grup yang istimewa yang sangat relevan bagi kita, adalah 144.000. Mereka akan menjadi kelompok terakhir di bumi yang masih hidup yang tetap setia kepada Yesus sebelum dia datang untuk kedua kalinya. Bagaimana saya tahu ini? Wahyu pasal 7 ayat 13 dan 14. Mari kita buka ke sana. Wahyu 7 ayat 13 dan 14, Alkitab mengatakan ini. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Siapakah yang memberi mereka kemenangan? Itu adalah anak domba, tetapi mereka keluar dari kesusahan besar, artinya apa? Mereka tidak melihat kematian. Dan selanjutnya berbicara tentang 144.000, Wahyu 14 ayat 4, Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Mereka adalah korban sulung. Mengapa? Karena mereka tidak pernah mati. Dan sebelumnya kita telah mempelajari pekabaran 144.000. Beberapa bulan yang lalu, Anda dapat kembali dan mencari khotbah itu. Maaf saya tidak memberikan tautan itu kepada Anda. Tapi lihat, teman-teman, di seluruh Alkitab, bukan hanya di Wahyu. Kita memiliki contoh 144.000 yang ditemukan dalam karakter. Orang seperti Ayub. Ya, dia meninggal, tetapi apakah Anda tahu apa yang Alkitab sebut tentang Ayub? Dia sempurna, artinya dia tidak bercela. Seperti 144.000 dalam Wahyu 14 ayat 5. Ada orang lain juga, Henoh dan Elia, yang tidak pernah melihat kematian. Mereka dibawa ke surga. Henoh dibawa, dia langsung masuk dan Elia dibawa dengan kereta yang berapi-api. Mereka mewakili 144.000 juga. Jadi meskipun ketika kita melihat kitab Wahyu dan berbicara tentang para pemenang dan orang-orang yang menang, itu bukanlah hal yang baru. Ini bukan hal baru, teman-teman.
Saya tidak mengatakan bahwa mereka melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. Saya tidak berbicara tentang prosesnya, saya sedang berbicara tentang hasil akhir mereka, finalitas dari siapa mereka. Mereka sempurna dalam Yesus Kristus. Mereka telah menang atas dosa dan atas setiap kebiasaan buruk yang setan dapat lemparkan kepada mereka. Orang lain yang benar-benar mewakili 144.000 adalah Daniel. Bagaimana kita bisa tahu? Pergi ke Daniel pasal 1 ayat 21 dengan saya. Daniel pasal 1 ayat 21. Lihatlah apa yang Alkitab katakan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Raja Kores adalah raja kerajaan Media Persia, artinya ketika Media Persia datang dan menaklukkan Babel. Daniel tidak binasa bersama orang-orang di Babel, tapi dia dibawa dan dia menjadi Perdana Menteri Media Persia, kekaisaran juga. Dan ketika Anda mempelajari Kores, Anda akan menemukan bahwa bagaimana Alkitab menggambarkan dia, sangat mirip dengan Yesus Kristus. Kores disebut sebagai gembala yang baik. Dia datang dari timur. Yesus juga disebut sebagai gembala yang baik dan berasal dari timur. Ada banyak deskripsi yang memberitahu kita bahkan bagaimana dia menaklukkan Babel. Dia mengeringkan sungai Efrat. Itulah tepatnya yang dibicarakan Wahyu juga. Pada kedatangan Yesus, bagaimana sungai Efrat akan dikeringkan. Dan raja-raja dari timur, jalan bagi mereka dapat dipersiapkan. Jadi Kores mewakili dalam gambar akan kedatangan Kristus. Dan Babel, meskipun jatuh, Daniel berlanjut ke tahun pertama Raja Kores, Raja Media Persia. Dia adalah representasi dari 144.000. Dia tidak pernah mati dalam arti itu. Dia melewati masa-masa sulit, gua singa, sama seperti 3 orang Ibrani yang melewati dapur api. Mereka juga tidak pernah mati. Mereka mewakili 144.000. Dan dalam Daniel, apa yang kita lihat adalah bahwa jika kita ingin menjadi bagian dari 144.000, ada detail yang diberikan kepada kita dalam 6 pasal pertama Daniel, tentang bagaimana setan menyerang area dalam hidup kita yang perlu kita waspadai. Dan saya akan membahas 6 area ini pagi ini, tetapi saya ingin mengawalinya dengan beberapa kutipan. Lihatlah ini. Ini adalah rencana yang dipelajari setan untuk menutupi dosa dengan pakaian cahaya untuk menyembunyikan cacatnya dan membuatnya menarik. Kutipan itu berasal dari buku Confrontation, halaman 68, paragraf 3. Dalam Heavenly Places halaman 8, paragraf 2. Sejak awal ini adalah rencana yang telah dipelajari setan untuk menyebabkan manusia melupakan Tuhan, agar ia dapat menangkap mereka bagi dirinya sendiri. Dan juga, dalam Adventist Home, halaman 432, paragraf 1. Ini adalah rencana yang telah dipelajari setan untuk mendorong orang dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Teman-teman, tahukah Anda bahwa setan mempelajari kita? Dia melihat titik lemah kita dalam hidup, dan dia melemparkan godaan itu pada kita untuk menjebak kita. Dan apa yang kita lihat di seluruh 6 pasal pertama dari Daniel adalah bagaimana setan mencoba untuk menghancurkan Daniel dan 3 teman Ibraninya. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Jadi saya ingin membahas ini karena dia menghadapi godaan yang juga dialami setiap orang. Dan dalam Daniel, Tuhan mengungkapkan serangan setan kepada kita. Dalam Daniel pasal 1, coba tebak apa itu? Itu yang paling banyak digunakan. Ini adalah hal yang sangat dikenal oleh orang-orang. Ini adalah ujian diet. Mari kita buka Alkitab ke Daniel. Kita akan menghabiskan cukup banyak waktu di sini. Daniel pasal 1 ayat 8. Alkitab mengatakan ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Teman-teman, dalam pertarakan adalah sesuatu yang akan mengirim banyak orang ke neraka di akhir zaman. Apakah Anda tahu itu? Itulah yang membuat kita pertama-tama dalam masalah, di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa hanya makan buah. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang kita makan tidak berkaitan dengan moral. Tetapi setan, dia menyerang kita dalam hal makanan kita, apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Kemudian di Daniel pasal 2, terungkap sesuatu yang lain. Anda tahu, itulah pasal tentang bagaimana Nebukadnezar, dia bermimpi dan dia tidak dapat mengingatnya, dan apa yang dia lakukan dalam Daniel pasal 2 ayat 2. Lihat apa yang Alkitab katakan.
Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim. Untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu, maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Orang-orang yang dipanggil ke ruangan Nebukadnezar adalah, dalam tanda kutip orang bijaksananya. Tapi mereka apa? Orang-orang yang terhubung dengan iblis, penyihir, astrolog, seperti tanda bintang yang kita miliki saat ini. Pembaca telapak tangan dan segala macam peramal, mereka dipanggil. Anda tahu kita sebut ini apa teman-teman? Inilah yang disebut spiritualisme. Dan kita masih harus menghadapinya hari ini, tahukah Anda itu? Dunia spiritual adalah dunia yang sangat nyata. Apa yang kita lihat dalam kerasukan setan dan semua hal ini sangat nyata, teman-teman. Dan setan, ya tentu dia punya agen-agennya. Tidak hanya di luar sana, tetapi juga aktif melakukan pekerjaannya. Dan orang-orang yang tidak sadar, terperangkap. Tapi Tuhan menyingkirkannya. Dia menyingkirkannya dengan kesetiaan Daniel. Daniel setia dalam Daniel pasal 1. Dia setia dalam memberikan pekabaran dalam Daniel pasal 2. Lihat Daniel pasal 3. Nebukadnezar, dia memutuskan untuk membangun patung emas dan memaksa orang untuk menyembahnya. Lihat ini, ayat 4 dan 5 dari Daniel pasal 3. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Teman-teman, musik adalah aspek yang sangat penting dalam beribadah. Bahkan iblis mengetahui itu, sebelum mereka dipaksa untuk menyembah patung emas ini, musik akan dimainkan. Dan di zaman sekarang ini, banyak orang membuat idola dari musik, dan mereka mendengarkan semua bentuk musik yang salah. Yang memungkinkan pintu bagi iblis untuk masuk. Teman-teman, ini adalah salah satu yang saya yakini sedang melanda dunia ini. Anda mungkin bahkan tidak berbicara dalam bahasa yang sama, tetapi musik dapat menghubungkan Anda. Anda mengerti itu? Dan gereja-gereja saat ini, mereka bersatu pada poin doktrin yang berbeda, tetapi kebanyakan dari mereka mengesampingkan perbedaan doktrin mereka. Hanya untuk datang dan beribadah bersama. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bernyanyi untuk sebagian besar. Musik adalah bagian yang sangat besar dari apa yang kita sebut gerakan ekumenis. Dan bagaimana Tuhan, bukan Tuhan. Bagaimana iblis mencoba menyatukan semua gereja Kristen dan membuat musik sebagai titik persatuan dan bukan Alkitab. Daniel pasal 4. Ini adalah pasal yang membuat Nebukadnezar menjadi gila. Tapi kenapa dia jadi gila? Daniel 4 ayat 29 dan 30, lihat ini. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan, ini berbicara tentang Nebukadnezar, di atas istana raja di Babel. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Begitu dia mengatakan itu, Nebukadnezar menjadi gila selama 7 tahun. Dan Anda tahu apa yang terjadi saat ini? Kebanggaan pencapaian, kebanggaan hidup, kebanggaan kekayaan kita, kebanggaan status kita. Kita menilai anak muda, Anda dinilai oleh telepon yang Anda bawa. Lainnya ditentukan oleh musik. Orang lain dinilai mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu dari pakaian mereka atau dari mobil yang Anda kendarai. Kita ingin memiliki status dalam hidup kita, dan kita membiarkan kebanggaan merayap masuk. Tetapi ini adalah hal-hal yang setan gunakan untuk menghancurkan hidup kita dan menjauhkan kita dari surga. Ini adalah taktik setan dan bagaimana dia mencoba untuk mencegah kelompok yang disebut 144.000 terbentuk di akhir zaman. Sehingga kita dapat mengabarkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Daniel pasal 5 mulai dari ayat 1, lihat apa yang terjadi di pasal ini. Raja Belsiazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsiazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam bait suci.
Rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Apa yang kita lihat di sini? Mabuk dan berpesta. Tetapi ada hal lain yang disebutkan di sini dalam Daniel pasal 5 yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen saat ini. Itu mencampur yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak hormat kepada hal-hal kudus saat ini. Dan teman-teman, Anda tahu, itu juga terjadi di gereja-gereja kita saat ini. Ketika kita datang ke gereja, kita tidak lagi punya rasa hormat. Kita membiarkan anak-anak kita berlari-lari, liar dan pergi kemana-mana dan menjerit dan berteriak dan orang-orang hanya mengobrol dan berbicara dan ada gumaman terus-menerus di gereja. Tidak ada rasa hormat untuk hal-hal yang kudus. Dan teman-teman, kita melihat semua hal ini terjadi saat ini, bukan? Musik mendefinisikan banyak orang. Nafsu makan, dan nafsu kita telah membawa kita pergi. Apa yang kita makan dan minum. Dan tentu saja, kebanggaan hidup kita dan status kita menjadi sangat penting bagi kita. Dan kemudian kita akhirnya menyembah hal-hal materi seperti apa yang mereka lakukan di sini dalam Daniel pasal 5. Dan kemudian Daniel pasal 6. Yang ini belum datang. Tapi apa itu? Ayat 7 dan 8 dari Daniel pasal 6. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja. Maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah. Menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Kita sebut ini apa, teman-teman? Ini disebut keputusan kematian universal. Itu yang akan segera datang ke dunia ini. Itu disebut tanda binatang. Wahyu pasal 13. Teman-teman, ada godaan yang berlimpah dalam segala bentuk hari ini. Ini adalah hal-hal yang bersaing untuk mendapatkan ruang di hati kita saat ini. Ini adalah hal-hal yang benar-benar memisahkan kita dari Tuhan dan menghentikan Yesus untuk dinyatakan dalam hidup kita hari ini. Tentu saja, 6 pasal ini tidak komprehensif. Mereka tidak mencakup setiap pencobaan dan segala sesuatu yang akan datang kepada kita untuk memisahkan kita dari Yesus. Tapi ini adalah hal utama yang Daniel angkat. Jadi, teman-teman, ada persaingan besar untuk tempat di hati kita hari ini. Persaingan hebat untuk waktu dan cara kita menghabiskannya. Wahyu Yesus Kristus, ya, diungkapkan kepada kita. Tetapi pada akhirnya, kita harus menyatakan Yesus Kristus kepada dunia. Kita harus menunjukkan kepada dunia. Dan Kristus berharap dan rindu seperti yang dia perbuat dengan Ayub. Dia membanggakan kepada setan, kau tidaklah menguasai semua orang. Ada orang di sana yang menjadi milik saya seutuhnya dan sepenuhnya. Dan setan berkata, benarkah demikian? Baiklah, biarkan aku pergi dan melakukan beberapa hal padanya dan melihat apakah dia akan tetap setia kepadamu, Tuhan. Jadi kita terjebak dengan godaan dan masalah ini. Dan Tuhan, dia berharap dan dia memohon dan dia berdoa untuk kita agar kita tetap mempertahankan namanya. Agar kita tetap mempertahankan karakternya, agar kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan Tuhan lebih besar daripada kekuatan iblis di sini di dunia ini. Dia berdoa untuk kita. Dia menyemangati kita. Begitu juga orang-orang yang ada di surga. Musa dan Elia dan Henoh. Mereka tahu apa yang diperlukan, penyangkalan diri apa yang dituntut dari kita, agar Tuhan menyempurnakan pekerjaannya dalam setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ibrani pasal 12 ayat 4. Alkitab mengatakan ini. Ibrani pasal 12 ayat 4, dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Tahukah Anda apa arti dari kata bergumul? Artinya berjuang. Artinya kita harus mengerahkan usaha yang sungguh-sungguh, teman-teman. Kita harus berjuang. Kita harus melawan. Kita harus membuat keputusan yang berketetapan seperti Daniel untuk setia. Kita harus memisahkan diri dari mereka yang mabuk dan berpesta sepanjang waktu, tidak berpikir bahwa kita boleh minum jus jeruk di bar atau klub malam. Kita tidak minum minuman keras. Saya tidak akan bangun dan menari.
Saya hanya ingin berada di sekitar teman-teman duniawi saya, harus ada perpisahan. Sama seperti bagaimana Daniel tidak hadir dalam Daniel pasal 5, ketika Belsyazar menitahkan agar semua perkakas kudus dibawa keluar dan anggur diminum dari itu. Kita harus mengambil pendirian yang teguh melalui doa untuk setia kepada Tuhan. Kita harus belajar rendah hati. Dan ingat bahwa setiap pemberian yang baik dan sempurna adalah dari atas teman-teman, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kebenaran tidak pernah datang secara kebetulan. Teman-teman, tidak ada yang akan masuk surga bertanya-tanya, bagaimana saya bisa sampai di sini? Mereka akan tahu melalui perjuangan keras dan tegang dengan diri sendiri dan dunia ini dan kehidupan ini. Mereka akan mengerti apakah mereka telah memperoleh kemenangan melalui Yesus atau tidak. Jangan sampai kita terjebak dengan kehidupan ini, teman-teman. Jangan biarkan keadaan menguasai kita, kita harus menguasai keadaan kita melalui setiap yang firman Tuhan katakan, untuk berkata kepada iblis, enyahlah iblis. Untuk mengizinkan Kristus hidup di dalam dan melalui kita dengan iman. Agar kita pada akhirnya dapat berkata kepada iblis, tidak ada apapun di hati saya yang berdering untuk dunia. Mengapa? Karena Yesus telah dinyatakan secara total dan menyeluruh dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman, persaingan ada di sini, tempat di pikiran kita. Lihatlah Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya, anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia. 144.000 orang memiliki namanya dan nama Bapanya, tertulis di mana? Di dahi mereka. 144.000 berdiri bersama Yesus di Gunung Sion dan mereka memiliki nama Bapa, karakternya, hidupnya dinyatakan melalui mereka. Mereka adalah Bapa sepenuhnya. Mereka telah belajar untuk melihat dan mencerminkan karakter Bapa. Mereka memiliki wahyu Yesus Kristus dalam hidup mereka. Mengapa? Karena mereka memilih untuk menghabiskan waktu bersama Kristus, daripada selalu makan, mereka akan memilih untuk berpuasa, atau makan hanya 1 atau 2 kali saja. Dan mereka akan menggunakan waktu itu untuk berdoa, menghabiskan lebih banyak waktu bersama Yesus. Alih-alih terjebak dengan kegiatan spiritualistik ini. Dan berjudi dan terlibat dengan teman-teman mereka yang selalu berpesta, mereka memisahkan diri dan mereka pergi belajar Alkitab. Mereka akan mencari Yesus Kristus dalam firman-Nya karena di sanalah mereka dapat menemukan Dia. Alih-alih pergi dan mencari kekayaan dan mendapatkan lebih banyak kebanggaan di hati Anda dan mengumpulkan lebih banyak hal dalam hidup Anda. Mereka mengambil waktu itu untuk mendapatkan sedikit lebih sedikit, tetapi untuk menggunakan waktu berharga itu untuk dihabiskan bersama Yesus Kristus. Alih-alih terburu-buru untuk pekerjaan mereka, dan untuk studi mereka dan mendapatkan status yang harus mereka miliki. Mereka membuat Yesus mencakup semua dalam hidup mereka. 144.000 memiliki nama Bapa tertulis di dahi mereka. Bukan karena Yesus datang dengan cap seperti meterai Allah dan hanya mencap mereka. Tetapi mereka menetap di dalam kebenaran baik secara intelektual maupun secara spiritual. Hari demi hari kita harus berjalan dengan Tuhan. Hari demi hari kita harus melawan pertempuran sengit ini dengan diri sendiri. Hari demi hari kita harus menyimpan firman Tuhan ke dalam hati dan hidup kita. Teman-teman, tidak hanya Anda diingatkan tentang hal-hal ini seminggu sekali, tetapi Anda harus mencapai titik di mana Anda memberi makan diri sendiri. Apakah ada di antara Anda yang kembali dan menghafal 10 perintah? Apakah Anda tahu urutannya? Sudahkah Anda kembali untuk mempelajarinya untuk melihat apakah hal-hal ini memang demikian? Apakah Anda meluangkan waktu untuk hal-hal rohani atau apakah Anda memiliki alasan yang baik? Saya harus bekerja, saya harus belajar, saya harus menjaga anak-anak saya dan kita melihat semua ini sebagai hal primer dan Alkitab sebagai hal sekunder. Tapi teman-teman kita harus menempatkan Yesus dan Alkitab di tempat yang tepat. Jika tidak,
tidak akan pernah ada pewahyuan Yesus dalam banyak kehidupan Anda. Lihat, kami memiliki banyak orang yang mendaftar untuk kelas kami. Saya memiliki 2 kelas yang direkam karena MCO, karena lockdown, Wahyu dan Bait Suci. Bagi yang mungkin mendengarkan yang mendaftar, sudahkah Anda menyelesaikannya? Atau apakah Anda merasa senang jika Anda memberikan sejumlah uang agar Anda dapat mendengarkan sesuatu yang rohani meskipun Anda belum melakukannya? Anda tahu apa maksudku? Itu bisa menjadi semacam formalitas saja. Anda dapat pergi ke gereja dan mengobrol dengan teman-teman Anda sepanjang hari. Dan meskipun Anda berada di gereja, Anda tidak pernah mendapatkan berkat. Tetapi beberapa dari kita harus memiliki waktu yang fokus. Jika Anda tidak cukup disiplin, mengapa tidak meluangkan waktu? Luangkan saja. Berhentilah bekerja atau belajar selama seminggu dan katakan, saya akan menyelesaikan kelas Wahyu ini. Selesaikan, jadilah rajin. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh teman-teman, kalau tidak, bagaimana cara Yesus dinyatakan dalam hidup kita? Jarang sekali AOY datang online. Dan beberapa dari kita melihat pembicara dan siapa mereka dan apakah saya harus hadir, dan Anda tahu, oke, Mark Finley, dia minggu depan, saya yakin, jam 8.30 pagi, Sabat pagi. Anda tidak ingin melewatkan itu. Tapi jangan datang hanya karena dia terkenal, faktanya bahwa saya memang mendengarkan Mark Finley. Tapi pastikan Anda datang untuk menemukan Yesus. Pastikan Anda datang untuk menemukan waktu untuk dihabiskan bersama Yesus. Karena Yesus akan dinyatakan dalam hidup kita pada akhir zaman. Dia tidak dinyatakan secara kebetulan. Itu karena kita menghabiskan waktu dengan Dia. Anda ingin menjadi bagian dari 144.000? Anda ingin menjadi pemenang? Anda ingin berhasil? Anda harus memiliki waktu tenang dengan Tuhan, biarkan Dia berbicara dalam hati Anda. Untuk membimbing Anda setiap hari, untuk memimpin Anda di jalan kebenaran. Teman-teman yang akan langsung ke intinya dan mengatakan, tidak ada penghalang antara jiwaku dan juru selamatku. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Paulus bertanya, itu pertanyaan retoris. Kita tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apakah itu penganiayaan? Apakah itu pencobaan? Apakah itu kematian? Tidak ada kecuali pilihan yang kita buat. Tuhan bersama kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau meninggalkan kita, tetapi kita yang selalu meninggalkan Dia. Pertanyaan retorisnya adalah, bagi kita hari ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah kecuali ketika kita memilih untuk menjauh darinya. Jadi, teman-teman, di minggu yang akan datang ini, pilihlah hal-hal rohani. Pilih firman Tuhan, pilih Yesus Kristus dan firman-Nya. Pilih wahyu. Memilih untuk berdoa. Pilih untuk meminta Roh Kudus. Karena pilihan tersebut tidak datang dengan sendirinya. Teman-teman, semoga Tuhan membantu kita untuk membuat pilihan-pilihan bijaksana hari ini. Sehingga sesungguhnya keinginan Tuhan untuk kita agar karakternya diungkapkan melalui kita dapat terpenuhi dalam diri kita masing-masing hari ini. Itulah permohonan dan doa saya yang sungguh-sungguh. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan. Beberapa dari kami memiliki minggu yang sibuk. Kami sudah sibuk dengan banyak hal, dan beberapa dari kami bahkan sibuk mengatur AOY. Tetapi, Tuhan, tidak ada kebajikan yang mengingatkan kami bahkan saat kami memberikannya, sebagai waktu pengorbanan sukarela. Kami tidak dibayar untuk itu. Tetapi, Tuhan, bantu kami untuk menyadari bahwa bukan itu yang menyelamatkan kami, melainkan kasih karunia. Bantu kami untuk tidak terlalu sibuk bahkan dengan AOY sehingga kami melupakan Yesus di tengah-tengah semua itu. Tolong kami, Tuhan, untuk tidak terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi sehingga kami lupa meluangkan waktu untuk Kristus. Bantu kami untuk menyadari bahwa dalam ketenangan kami adalah di mana kita akan menemukan kekuatan kami. Hanya ketika kami belajar untuk diam, kami dapat mendengar suara-Mu, Tuhan. Jadi, Tuhan, tolong bicaralah pada hati kami masing-masing. Jika ada beberapa di sini yang hanya perlu menjauh dari pekerjaan mereka untuk sementara waktu, hanya agar mereka dapat mengumpulkan kekuatan dari firman-Mu. Bantu mereka untuk melihatnya. Dan, Tuhan, perubahan apapun yang perlu kami buat, beri kami kekuatan.
Karena tanpamu, kami tidak bisa apa-apa. Jadi, Bapa, tolong penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu hari ini. Bimbing kami dan tuntun kami ke tujuan itu agar kami semua benar-benar berjuang untuk menjadi bagian dari angka itu yang disebut 144.000 hari ini. Ini adalah permohonan dan doa saya yang sungguh-sungguh Tuhan. Tolong yakinkan kami. Tobatkan kami. Bimbing kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.